Baik, Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya, ya. Pada kesempatan ini kita akan coba memperkenalkan apa itu yang dikatakan dengan gemastik, ya. Lomba sejenis apa ini gemastik ini sebenarnya, gitu. Jadi pada sosialisasi pada pagi hari ini, ya seperti yang sudah disampaikan tadi ya, bahwasanya salah satu narasumber kita itu adalah Bapak Dr. Eng Rahmadi Kurnia ya. Alhamdulillah beliau ini juga sangat aktif dalam membina kegiatan kemahasiswaan, lomba-lomba baik di tingkat daerah, wilayah ataupun tingkat nasional. Dan beliau juga di tahun 2022, Gemastik tahun 2022, di ajang lomba Gemastik, beliau juga membina sebagai pembimbing kelompok mahasiswa di dalam ajang ini dan berhasil memperoleh juara 2 kalau tidak salah waktu itu Pak Rahmadi ya. Nah ini sungguh berita yang membahagiakan bagi kita dan tentunya membanggakan bagi institusi bahwasanya kita bisa mendapatkan nominasi juara 2 di ajang bergengsi nasional ini. Nah, tentunya banyak informasi positif yang akan bisa kita ambil nanti dari Pak Rahmadi di sesi beliau di saat penyampaian pemaparan nanti. Baik, mahasiswa ya, bahwasanya Gemastik itu merupakan kegiatan tahunan ya, dan ini merupakan pagelaran mahasiswa nasional bidang TIK tahun 2023 di bawah naungan Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas. Nah, apa tujuan dari diadakannya Gemastik ini dapat diuraikan menjadi 4 poin yang ada pada. Jadi yang pertama itu tujuannya adalah menjadi salah satu wahana penguasaan bidang teknologi informasi komunikasi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa, bernegara, serta dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, khususnya era revolusi industri 4.0 dan menyongsong era society 5.0. Nah, yang kedua yaitu sebagai media bagi mahasiswa untuk terus berkarya dan menyalurkan semangat inovasi dalam pengembangan TIK untuk keunggulan daya saing bangsa serta meningkatkan kepedulian serta kesadaran mahasiswa di dalam memanfaatkan iptek sehingga menghasilkan produk inovasi yang memiliki daya saing tinggi. Dan berikutnya itu sebagai sarana pendukung demi terciptanya inovasi dalam teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak terhadap lingkungan sekitar. Dan yang terakhir itu memberikan wahana untuk mahasiswa berinovasi, berkreativitas di bidang TIK, serta menjadikan hasil karya mahasiswa sebagai hasil nyata mahasiswa dalam membantu permasalahan di lingkungan keseharian. Nah, di tahun 2023 ini Gemastik menyediakan cabang-cabang lomba perlombaan dan dilaksanakan dalam 2 babak lomba untuk semua cabang divisi lomba. Ya, pertama tentunya ada babak penyisihan ya. Tidak mungkin tentu Puspernas akan menseleksi tim-tim yang masuk dan memberikan penilaian ya. Yang pertama tentunya ada babak penyisihan dan babak penyisihan ini akan diadakan secara daring ya dan nanti akan diadakan babak final dan babak final diadakan secara luring. Nah, di tahun 2023 ini sama dengan tahun 2022 itu penyelenggaranya itu Universitas Brawijaya. Jadi nanti kalau seandainya mahasiswa yang masuk ke dalam babak final, ya berarti nanti Universitas Andalas akan mensupport perjalanan saudara ke Malang ya, Brawijaya. Nah, ya ada 11 divisi ya, 11 divisi. Di sini disebutkan di dalam buku panduan itu divisi. Ada 11 divisi yang diperlombakan di tahun 2023 ini sama persis dengan tahun 2022 ya, 11 divisi juga. Bahwasanya dalam divisi yang pertama itu adalah divisi pemrograman ya, programming. Yang kedua itu adalah divisi keamanan cyber atau cyber security dan divisi yang ketiga itu adalah penambangan data ataupun data mining dan divisi keempat itu adalah desain pengalaman pengguna atau UX design. Yang kelima itu divisi animasi dan divisi keenam itu kota cerdas atau smart city. Divisi ketujuh
karya tulis ilmiah TIK atau ICT Scientific Paper ya. Dan divisi ke-8 itu adalah pengembangan perangkat lunak atau software development. Dan divisi ke-9 itu adalah piranti cerdas, sistem benam dan IoT. Dan divisi ke-10 itu adalah pengembangan aplikasi permainan atau game development. Dan divisi 11 adalah pengembangan bisnis TIK atau ICT Business Development. Nah, kabar bagusnya adalah dari 11 divisi ini perguruan tinggi bisa mengikuti semua divisi ini dengan mengirimkan maksimal 10 tim untuk masing-masing divisi. Ya, 10 tim untuk masing-masing divisi ini angka yang cukup besar ya. Dan semoga kita bisa memenuhi angka tersebut gitu ya. Nah, untuk informasi lainnya ya, untuk kesetaraan di dalam memperoleh juara ya. Jadi Puspernas juga adil di dalam hal ini. Jadi dia nanti akan melakukan semacam pemerataan pemenang untuk wilayah Indonesia Barat, Timur, Tengah dan seterusnya ya. Jadi ada pemerataan hal-hal seperti itu di dalam lomba ini. Nah, mengenai pendaftaran ya, jadi ada 3 model pendaftaran yang perlu dilakukan oleh perguruan tinggi dan juga tim mahasiswa ya di dalam Gemastik ini. Pertama, pendaftaran kepesertaan perguruan tinggi, yaitu nanti tentunya di sini admin di perguruan tinggi mendaftarkan tim-tim yang sudah lolos di babak seleksi internal perguruan tinggi ke aplikasi yang sudah disediakan ya. Dan juga dilakukan pendaftaran kepesertaan tim ya, kepesertaan tim yang dilakukan oleh tim itu sendiri. Dan dilanjutkan dengan pendaftaran ulang peserta babak final kalau seandainya nanti tim dinyatakan lulus untuk babak final. Nah, ini informasi detail ya, informasi detail terkait dengan penyelenggaraan pendaftaran ya. Ya, ini informasi detailnya terkait dengan penyelenggaraan pendaftaran kepesertaan ya. Bahwasanya nanti perguruan tinggi itu yang mengikut sertakan mahasiswa Gemastik terlebih dahulu mendaftarkan kepesertaan perguruan tinggi secara daring melalui link ini ya, dan disertai dengan surat pengantar dari perguruan tinggi. Ini nanti akan diurus oleh admin di perguruan tinggi ya. Dan yang kedua adalah pendaftaran kepesertaan tim ya. Nanti di masing-masing tim juga perlu login setelah mendapatkan akun dari perguruan tinggi, mereka perlu login ke link ini dan melakukan melengkapi dokumen-dokumen kebutuhan dari kegiatan ini. Dan yang terakhir itu adalah pendaftaran ulang ya, peserta babak final. Pendaftaran ulang peserta babak final tentunya bagi saudara yang dinyatakan lulus nanti masuk babak final perlu klik lagi ya, login lagi ke link yang sudah disiapkan ini. Nah, mahasiswa ya langkah berikutnya adalah jadwal kegiatan ya. Jadi mulai dari bulan Mei ini perguruan tinggi sudah diizinkan mendaftarkan melalui website yang sudah disiapkan ya. Nah, pendaftaran perguruan tinggi ini khusus untuk divisi 2 keamanan cyber dan divisi pendaftaran tim untuk semua divisi lomba dan pendaftaran perguruan tinggi di tahap 1 dan tahap 2. Nah, kita jadwalnya sudah di deadline itu mulai dari tanggal 12 Mei sampai 10 Juli ya. Dan ada juga untuk kategori lainnya itu tanggal 12 Mei sampai 7 Juli dan 12 Mei sampai 10 Juli yang di bawahnya sama ya, sama saja. Dan nanti Universitas Andalas akan memberikan timeline khusus ya. Target kita adalah seminggu dari sebelum tanggal 10 Juli ini ataupun tanggal 7 Juli ini kita sudah menyelesaikan semua proses yang berkaitan dengan upload dokumen dan tentunya seleksi yang sudah lolos seleksi internal di tingkat UNAN akan kita support untuk kegiatan ini.
Nah, ini adalah timeline detail ya terkait dari Gamastik itu sendiri ya, di mana masing-masing kategori lomba itu memiliki pendaftaran perguruan tinggi yang berbeda dan tim peserta juga yang berbeda tanggal-tanggalnya ya. Dan diminta nanti kepada masing-masing tim ya untuk selalu mengingat-ingat ya kegiatan timeline ini. Nah, dan di sini nanti pendaftaran ulang juga akan dilakukan di tanggal 25 Agustus sampai 5 September. Dan seleksi pengumuman pemenang itu adalah dan penyerahan hadiah itu di tanggal 15 September 2023. Kalau kita lihat sekarang baru Mei, tetapi rentetannya ke September itu pekerjaan yang maraton juga ini ya, karena kita memerlukan menyiapkan produknya, dilakukan seleksi di internal, dan dilakukan bagi yang lulus di tingkat internal juga akan dilakukan semacam edukasi lagi, penyempurnaan lagi dari proposal ataupun produk yang dihasilkan, sehingga nanti ready untuk disubmit ke sistem gitu ya. Nah, itu adalah skenario-skenario mungkin yang akan kita lakukan di tingkat internal di UNAN sampai nanti tim submit ke tingkat nasional. Nah, ini adalah semacam informasi ya terkait dengan daftar pemenang pagelaran mahasiswa nasional bidang teknologi informasi dan komunikasi Gemastik di tahun 2022 ya. Nanti saya akan coba tampilkan ya. Bentar. Nah, oke, ini dia ya. Jadi di tahun 2022 itu ada 11 divisi juga ya. Yang pertama divisi 1 pemrograman ya. Jadi di dalam masing-masing divisi ini ada 4 pemenang ya. Pemenang juara 1, juara 2, juara 3, dan harapan pertama. Ya. Kalau kita lihat di dalam divisi 1 pemrograman ini, juara 1 itu adalah dari UI ya, Universitas Indonesia, dan juara 2-nya itu adalah dari UI, juara 3-nya masih dari juara 3 itu dari BINUS, dan harapan 1-nya itu adalah dari BINUS ya. Dan divisi yang kedua itu adalah keamanan cyber ya. Juara 1-nya kita lihat di sini ada dari UI, dan juara 2-nya itu dari IPB, juara 3-nya itu dari IPB, dan juara harapan 1-nya itu dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Dan divisi yang ketiga itu ada desain pengalaman pengguna ya. Itu juara 1-nya itu adalah dari ITB, juara 2-nya itu dari UI, juara 3-nya itu ya dari UI juga, dan juara 1 harapan 1-nya itu dari ITB. Dan divisi keempat itu adalah desain pengalaman pengguna, juara 1-nya yaitu BINUS, juara 2-nya yaitu UI, juara 3-nya yaitu ITS ya, dan harapan 1-nya itu dari UII, Universitas Islam Indonesia. Dan divisi yang kelima yaitu juara 1 diperoleh oleh Institut Seni Indonesia Surakarta, ya ini animasi ya. Juara kedua itu adalah diperoleh oleh ITB, juara ketiga diperoleh oleh ITS ya, dan juara harapan 1 diperoleh kembali oleh Institut Seni Indonesia Surakarta. Dan divisi ke-6 itu ada Kota Cerdas ya. Juara ke-1-nya, juara pertama itu diperoleh oleh ITS, juara kedua itu diperoleh oleh ITS, juara ketiga itu diperoleh oleh ITS. Oh, ini diborong oleh ITS semua nih ya. Dan harapan 1-nya diperoleh oleh IPB ya. Sedangkan untuk di karya tulis TIK juara 1-nya itu dimenangkan oleh ITS ya. Juara kedua itu diperoleh oleh Universitas 11 Maret ya. Dan juara ketiga itu diperoleh oleh ITS, dan juara harapan 1 diperoleh Universitas Pertama untuk karya tulis TIK. Nah, di divisi ke-8 itu pengembangan perangkat lunak ya. Juara 1-nya itu oleh ITS, juara keduanya diperoleh oleh Universitas Negeri Yogyakarta,
juara ketiganya itu diperoleh oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan juara harapan 1 diperoleh oleh ITS. Dan divisi ke-9 itu adalah Piranti Cerdas, Sistem Benam dan IoT. Juara pertamanya itu diperoleh oleh Institut Teknologi Calvin ya. Saya belum tahu nih di mana nih lokasinya institut ini. Juara kedua oleh ini alhamdulillah ya, juara kedua diperoleh oleh Universitas Andalas dengan nama tim Sipejam ya. Ini mahasiswa dari teknik elektro ya yang dibina oleh Bapak Rahmadi Kurnia. Dan juara ketiga itu adalah Sensamakara ya, Universitas Indonesia, dan harapan pertama itu adalah ITERA ya, Institut Teknologi Sumatera ya. Baik aja. Itu ya. Dan yang ke divisi 10 itu pengembangan aplikasi permainan, itu diperoleh oleh juara pertama diperoleh oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS ya. Juara kedua itu adalah Kecubung Studio, itu diperoleh oleh Institut Teknologi Bandung. Juara ketiga diperoleh oleh Telkom University ya, dan harapan 1 diperoleh oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, terakhir ada divisi pengembangan bisnis ya. TIK juara pertama diperoleh oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS ya. Juara kedua itu diperoleh oleh Universitas Negeri Yogyakarta, dan juara ketiga itu diperoleh oleh Universitas Brawijaya, dan harapan 1 yaitu dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dan ada perlombaan lain ya di sini yang juga disediakan di tahun 2022 tersebut ya, ada divisi poster ya. Juara pertama itu dari PEN Surabaya lagi ya, juara keduanya itu adalah ITS, juara ketiganya itu adalah Institut Seni Indonesia Surakarta. Dan the most inspiring team ya, di sini juga ada disebutkan tim Bravo Risting UNG ya, Universitas Negeri Gorontalo, dan IoT Instiki 2, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, dan juara umum itu diperoleh oleh ITS ya, ITS. Nah, ini di bulan November nih penetapannya ya, ITS. Nah, ini adalah semacam informasi dan referensi bagi mahasiswa ya yang minat mengikuti Gemastik di tahun 2023 ini. Dan tentunya kita akan diharapkan ya saudara merujuk ke pemenang ya, khususnya nanti pemenang yang dari Universitas Andalas ya. Kita sudah mendapatkan orang yang berpengalaman di sini, mahasiswa yang berpengalaman di lomba ini, bagaimana cara mereka mempersiapkan produknya, mempersiapkan proposalnya, mengikuti perlombaannya, mempersiapkan hal-hal lain yang terkait ya, presentasi dan sejenisnya. Nah, itu diminta kepada mahasiswa untuk bisa mencari kontak personnya dan berdiskusi dengan mahasiswa yang juara di tahun 2022 ini. Tentunya kita nanti bisa minta juga kontak informasi dari Pak Rahmadi, siapa timnya yang memenangi juara tersebut nanti di sesi beliau. Oke, informasi lain ya, kita nanti Universitas Andalas akan menyiapkan timeline seleksi di tingkat internal UNAN ini, dan nanti mudah-mudahan dalam minggu ini kita sudah bisa rilis, dan nanti kita juga akan menyiapkan mengundang narasumber lain ya, juri yang pernah bergabung di program kegiatan Gemastik, baik itu mungkin di tahun 2022 ataupun di tahun 2023. Semoga waktunya cukup dan narasumbernya bersedia. Nah, jadi kita akan nanti adakan sesi tambahan terkait dengan persiapan Gemastik di tahun 2023 untuk mahasiswa semua. Mungkin itu saja sebagai pengenalan dari saya, Pak Meval. Terima kasih mahasiswa atas perhatiannya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Meval. Baik, terima kasih Pak Budi atas informasi yang diberikan ya. Jadi terkait cabang-cabang lomba, kita bisa melihat ya masing-masing kriteria dari cabang lomba itu ya. Nanti di buku panduan juga akan kita bagikan. Bagian sudah kita bagikan juga.
Jadi mahasiswa bisa melihat nanti nih kira-kira di cabang lomba apa yang kita bisa ikut ya. Dari sisi jumlah ada batasan nggak Pak Budi ya? Oh, setiap mahasiswa itu ikut maksimal berapa gitu ya? Ada nggak ya? Oh ya, dari segi jumlah satu tim itu berjumlah minimal 3 orang, Pak. Dari informasi yang Maksimal Pak Budi. maksimal ya, maksimal 3 orang. Dan bagi anggota tim itu kalau dia sudah memperoleh juara 1 di tahun sebelumnya, ya tidak diizinkan lagi untuk Nggak boleh ikut lagi ya? divisi yang sama, di divisi yang sama. Oke. Ya, mungkin dia sebagai anggota tahun lalu dia juara sebagai ketua. Ya, intinya dia sudah ada di di kegiatan tersebut dan memenangkan di divisi tersebut, ya tidak diizinkan lagi mendaftar di divisi yang sama. Oke, baik Pak Budi ya. Nanti sebelum kita lanjut ke ini ya, ke diskusi nanti kita minta dulu kesediaan Pak Rahmadi ya menyampaikan paparan beliau, motivasi beliau pada mahasiswa semua agar ya kita semangat nih ya. Kalau kita lihat dari yang tadi juara itu hanya terbatas ya, UI, ITB, IPB, ITS gitu ya. Jadi ya terbatas di beberapa universitas saja. Nanti ada nyempil satu-satu dari yang lain gitu, dari UNAN, dari UII dan semacamnya. Nah, kita coba, ini peluang kita cukup besar sebenarnya untuk bisa meraih medali di pagelaran ini. Selanjutnya kita minta ya kepada Pak Rahmadi untuk menyampaikan paparan beliau. Silakan Pak Rahmadi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Meval sebagai manajer ya, bidang kemahasiswaan atau subdit, direktur subdit kemahasiswaan, kemudian Pak Budi Rahmadia, kemudian Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir pada kesempatan kali ini, kemudian yang saya banggakan para mahasiswa yang hadir pada acara sosialisasi gemastik ini. Saya langsung saja mungkin ya, jadi bagian saya adalah bagian yang mungkin menjelaskan kira-kira apa strategi kita atau apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan supaya kita bisa berkontribusi atau berpartisipasi dalam kegiatan gemastik ini secara maksimal. Saya coba share screen ya. Jadi terus terang gemastik ini sudah lama saya dengar, tapi memang keikutsertaan saya dalam gemastik ini baru tahun kemarin ya. Itu pun juga anak-anak yang berkeras mengikutkan atau mendaftarkan karyanya dalam lomba dan minta saya sebagai dosen pendamping. Ada beberapa hal prinsip yang mungkin perlu kita pahami ya, bahwa gemastik itu memang TIK-nya itu adalah teknologi informasi dan komputer ya. Gemanya itu kan pagelaran mahasiswa. Jadi tapi kalau dilihat buku panduan disingkat itu salah singkatannya lagi tuh. Jadi di buku panduan tuh pagelaran mahasiswa bidang TIK gitu. Jadi TIK-nya disingkat lagi man. Tapi sebenarnya TIK itu tingkatan dari teknologi informasi dan komputer. Cuman justru kadang-kadang dari singkatan ini banyak mahasiswa yang terkecoh gitu. Banyak mahasiswa yang kemudian beranggapan bahwa gemastik ini hanyalah mahasiswa dari Fakultas Teknologi Informasi, dari Fakultas Teknik. Ini salah besar itu. Kenapa? Karena kalau kita pretelin di panduan itu nggak ada yang mengatakan itu. Gitu. Apalagi di era digital sekarang ya, di era komunikasi, era informasi sekarang itu bidang apa sih yang nggak pakai komputer itu? Bidang apa sih yang nggak pakai programming? Bidang apa sih yang nggak pakai coding? Bidang fakultas hukum aja pakai aplikasi kok sekarang ini.
Mungkin nanti sebentar lagi toilet pun juga mungkin pakai barcode mungkin. Jadi apa namanya, di era-era seperti ini rasanya komputer, coding, kemudian aplikasi itu tidak lagi menjadi barang yang wah gitu, tidak lagi menjadi barang yang mengelitis yang akhirnya tidak apa namanya, tidak bisa dijangkau atau hanya bisa dijangkau oleh orang tertentu saja gitu. Nah, kalau dibaca panduan secara detail itu nggak ada syarat peserta tuh harus bidang teknologi informasi dan komputer. Bidang lomba kan memang iya, tapi mahasiswa asalnya terserah. Coba diperhatikan secara panduan. Saya udah coba bolak-balik panduan itu, syaratnya mahasiswa itu terdaftar pada perguruan tinggi ada PD Dikti dan fakultasnya terdaftar pada PD Dikti. Hanya itu saja. Dan fakultasnya nggak dibatasi. Ya, jadi mau kedokteran dia, mau FISIP. Dulu almarhum ya, Pak Yopi ya. Mungkin Pak Meva, Pak Budi tahu ya. Pak Yopi yang sangat diandalkan di LPTK dulu kan. Itu kan jurusannya dari FISIP itu, dosen FISIP. Jadi kemudian Pak Rahmadi juga, Rahmadi yang di BPM itu dari bidang apa tuh? Dulu dia kuliahnya bukan juga dari UNAN. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saat ini TIK itu bukan menjadi barang yang hanya milik satu prodi atau milik satu fakultas. Dia sudah menjadi milik bersama. Beda dengan misalnya bidang kesehatan ya. Dokter misalnya, itu mau FTI setengah mati, mau supaya bisa jadi dokter, bisa jadi ahli bedah, ya susah. Paling juga kan bidang-bidang yang nyerempet, IT bidang kesehatan, IT bidang ini. Tapi kalau core-nya sendiri itu sulit. Atau misalnya bidang sipil misalnya, itu kita nggak bisa berbuat banyak. Kontes jembatan itu ya hanya orang sipil. Tapi kalau informasi, teknologi informasi, kemudian komputer, programming, coding, itu ya kursus komputer juga banyak, kursus coding juga. Saya waktu buka Facebook, buka itu coding untuk anak-anak tuh bertebaran tuh di media sosial. Nah, jadi ini yang mau saya coba untuk dobrak ya, bahwa TIK itu milik semua orang dan Gemastik ini adalah lomba untuk semua fakultas itu. Benar bahwa ada passion yang lebih pada mahasiswa yang memang di fakultas yang di mata kuliahnya itu banyak diajarkan ini. Tapi sejatinya lomba ini terbuka. Itu yang mau ingin saya sampaikan. Kan di ini saya yang pertama itu bahwa dia bukan cuma mahasiswa di bidang IT. Ini perlu dipahamkan bahwa jangan sampai nanti dia beda sama PKM. Kalau PKM jelas-jelas di panduan. Misalnya PKM RE itu harus sesuai bidang ilmu. PKM KC harus sesuai dengan bidang ilmu. Jadi nggak bisa dia lintas bidang ilmu. Tapi Gemastik ini dia boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua, dia tidak ada pendanaan apapun yang diberikan oleh Puspresnas, ya. Jadi nggak ada pendanaan, nggak ada nanti kalau lolos nanti dikasih dana 10 juta atau ada lolos pendanaan, ada. Jadi dia murni memang suatu ajang yang tempat kita berkreasi, berinovasi, kemudian berprestasi di situ. Tentu saja universitas tidak akan tinggal diam untuk hal ini gitu. Nanti ketika kita berhasil ini akan ada pendanaan-pendanaan yang kita dapatkan dari universitas. Tapi kan masalah utamanya kan bukan di situ kan. Kita ikut lomba itu kan sebenarnya bukan biar dapat uang gitu. Bukan kalau buat dapat uang, buat dapat pendanaan, ngapain diajukan ke Puspresnas gitu. Ajukan aja ke Semen Padang, ajukan aja ke Pertamina, ajukan aja ke Bank Indonesia. Kita buat aplikasi, dapat dana mungkin sampai ratusan juta. Kan bukan itu core kita mengikuti lomba, tapi kita ingin mengharumkan institusi, kita ingin berkontribusi, kita ingin berprestasi, kita ingin macam-macam. Nah, jadi lagi-lagi hal seperti itu harus didudukkan kepada para mahasiswa. Jadi kalau lomba ikut dana, ngapain ikut lomba? Kerja aja part-time gitu. Kerja part-time di Semen Padang dapat gaji sekian, dapat dana banyak gitu. Nah, jadi itu yang perlu kita dudukkan. Maka di Gemastik ini tidak ada pendanaan apapun. Bahkan kalau kita ikut masuk final, ketika kita datang ke Unbrau ya, nggak tahu tahun ini tuan rumahnya siapa? Udah ada informasinya Pak Budi? Brawijaya lagi ya? Pak. Brawijaya lagi ya. Misalnya ke final di Brawijaya, maka ongkos segala macam itu dibebankan kepada universitas, bukan kepada peserta, pada universitas. Puspresnas nggak ada ngasih uang tiket, uang akomodasi, nggak ada. Semuanya ditanggung oleh peserta. Nah, jadi itu yang perlu juga ditanamkan ya. Yang
3 tadi sudah dijelaskan terdapat 11 divisi, dan ke-11-11-nya menurut saya divisi-divisi yang memang bisa dimasuki oleh sebagian besar kita. Ya, ada divisi keamanan cyber, ada divisi pemrograman, ada divisi animasi, ada divisi embedded system, kemudian ada divisi macam-macam. Ya, ada divisi pengguna UX dan seterusnya. Walaupun memang ada beberapa di antara kita yang memang passion kita hanya pada satu atau beberapa bidang, tetapi bidang-bidang yang 11 itu rasanya bidang-bidang yang pada beberapa orang secara umum itu dia bisa diikuti, ya. Kemudian tadi sudah dikatakan ya, PT bisa mengirimkan sampai 10 tim per divisi, berarti ada 110 tim yang bisa kita kirimkan kalau kita maksimal. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan, peserta bukan merupakan satu personil tim yang telah memperoleh medali emas ya, pada kategori lomba yang sama di Gemastik tahun sebelumnya. Berarti anak saya yang dapat perak masih bisa ikut tuh, karena dia nggak dapat emas gitu. Kan hasilnya emas kan, berarti yang dapat perak masih bisa gitu. Ya. Nah, kemudian penulisan nama wajib nama lengkap tanpa disingkat. Nah, kemudian konten karya yang pernah memenangkan kejuaraan, menang ya syaratnya, menang pada kejuaraan kompetisi tingkat nasional dapat ikut sertakan. Jadi misalnya anak-anak pernah hasil karya PIMNAS misalnya, PIMNAS tapi nggak dapat medali, misalnya. Nah itu bisa, tapi dengan catatan terdapat pengembangan minimal 50%, ada perbaikan 50% dari karya itu. Ya. Yang kemarin menang itu, yang kemarin menang di medali perak itu adalah karya ikut PIMNAS ya. Lupa saya Fadil itu. Kalau salah pendanaan aja. Dia pendanaan didanai tapi kemudian nggak dipanggil PIMNAS. Ya karena nggak menang ya itu aja dipakai dikirimkan lagi. Alhamdulillah bisa meraih medali perak. Kemudian tadi peserta bisa sendiri, ya sendirian tuh bisa peserta. Kalau saya pengen sendiri ya, kalau kerjasama malah ribet. Saya pengen sendiri, saya mampu buat coding sendiri. Saya mampu buat pengembangan sendiri, ya silakan saja. 1 orang bisa, 2 orang bisa, tapi maksimal dibatasi 3 orang per 1 tim. Kemudian dosen pembimbing itu tidak mesti sefakultas, bahkan tidak mesti satu dari PT yang sama, bahkan tidak mesti dari PT. Jadi dari karyawan software pun boleh gitu. Kalau di Panduan malah lebih ini lagi, peserta itu pembimbing bisa siapa saja. Nah, kalau siapa saja terlalu ekstrim juga sebenarnya. Nanti adiknya jadi pembimbing atau apanya. Ya, jadi artinya dia bebas buat ada pendamping itu. Ya, jadi tidak boleh lintas fakultas, boleh lintas universitas, bahkan boleh bukan dari universitas. Itu kalau kita lihat panduannya seperti itu. Di bagian Q&A ya, di bagian tanya jawab itu dikatakan. Jadi pertanyaan apakah dosen pembimbing harus punya NIDN? Enggak, punya KTP cukup. Nah, jadi kalau nggak punya KTP ya itu yang repot. Ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan Pak Meval, 1 orang bisa ikut berapa? Saya bilang tidak terbatas, bukan tidak terbatas, tidak dibatasi. Mau ikut 10, 10-nya 11 divisi silahkan. Cuma dia sebagai ketua hanya pada 1 tim saja. Jadi 1 tim ketua, kemudian di 10 tim dia ikut semuanya. Saking memang multi talentnya ya, dia ikut semuanya bisa dan kontribusinya ada. Dia ikut 10 sebagai anggota, 1 dia sebagai ketua, itu dibolehkan. Yang saya pahami itu karena tidak ada pembatasan 1 orang itu harus ikut di berapa tim. Atau kecuali kalau memang saya salah baca ya dari panduan tadi. Kemudian, nah ini tadi 1 orang boleh berkali-kali sebagai anggota tim, tapi hanya boleh sekali sebagai ketua di salah 1 tim. Nah itu ini. Ini tadi sudah dijelaskan. Nah ini saya kira sangat-sangat perlu diperhatikan, disimak oleh peserta, oleh dosen pendamping, dan oleh perguruan tinggi. Artinya ini bidang kemahasiswaan. Tanggal-tanggal ini supaya jangan sampai nanti kita terburu-buru menyiapkan proposal, karena nanti ada bagian-bagian proposal itu kita harus membuat video. Seperti misalnya di lomba yang kemarin saya ikuti embedded system itu, dia ketika pendaftaran itu sudah mengirimkan video, dan videonya itu berisi hasil karya yang sudah kita buat. Nah, jadi dalam beberapa hal proposal itu isinya bukan rancangan desain program yang akan kita kerjakan, tapi yang sudah dan ongoing kita kerjakan dan sudah nampak sebagian hasilnya itu seperti itu.
Nah, ini saya lewat saja. Kemudian kita masuk ke strategi. Bagaimana sih strategi yang kita bisa lakukan? Yang pertama adalah bangun motivasi untuk berkarya. Jadi tumbuhkan motivasinya bahwa kita memang pengen ikut ini gitu. Saya pengen ikut, tertarik ini. Ini lomba yang sudah lama saya pengen ikuti gitu. Karena lomba ini ada memang sangat spesifik, memang dia sangat sempit dia. Ya, tidak hanya bidang teknologi informasi dan komputer, tapi di bidang informasi itu dipersempit lagi jadi 11 bidang-bidang jalur-jalur yang kecil itu. Ya, ada bidang data mining, ada pemrograman tadi, keamanan cyber nanti, animasi dan seterusnya gitu. Jadi yang hobi buat animasi, musik, kartun, video-video animasi, itu silakan ada jalurnya sendiri. Yang hobi data mining ada lagi jalurnya. Yang hobi misalnya ngutak-atik menjadi hacker segala macam, itu ada lagi keamanan cyber. Jadi keamanan cyber itu kita buat program dan nanti bagaimana program kita itu aman. Kita enkripsi sedemikian rupa, nanti coba diganggu, kita nggak mempan itu. Nah, itu menarik sekali. Buat orang yang hobi-hobi ngutak-atik program itu mengasihkan sekali. Karena kalau sudah asik program tuh kadang-kadang ya makan apa kadang nggak inget, udah asik sekali di depan komputer. Kemudian yang kedua, ya ini yang syarat kedua ini menurut saya sangat penting dan harus gitu. Baca panduan dan patuhin. Jadi ikutin aja panduan. Apa yang panduan mintanya begini, harus mencantumkan ini, harus ada ininya, maka itu diikuti. Karena kepatuhan terhadap panduan dalam banyak lomba dan dalam semua lomba saya kira dia merupakan syarat mutlak dan juga syarat yang bisa mengeliminir keikutsertaan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, yang panduan ini apa? Yang pertama substansi lomba, jangan salah kamar. Dia ada 11 ya, jadi jangan salah kamar. Jangan sampai misalnya embedded system IoT kita masukkan dalam program pengguna UX misalnya. Nah, ini kan salah kamar, atau sebaliknya misalnya data mining kita masukkan dalam programming misalnya. Memang di salah satu programming itu ada masalah pengolahan data. Tapi kalau core-nya data mining dia ada substansi sendiri. Nah, jadi seperti ini. Makanya baca panduan itu perlu. Ya, supaya kita ngerti ini core 11 divisi itu di kita kamar-kamarnya. Kamar divisi ini, kamar divisi ini, dan kamar divisi ini. Dan kemudian setelah jelas itu, kita tahu jenis-jenisnya, dan kemudian nanti baru minat kita kemana. Gitu. Dan dipatuhi. Kemudian persyaratan ya. Ya, persyaratan dipatuhi. Persyaratan administrasi, misalnya jumlah halamannya, formatnya seperti apa, itu dipatuhi. Dilihat panduannya. Ketika panduan itu ada lampiran, dibuka lampirannya dan ikuti template-nya. Gitu. Nah, seperti itu, ini hampir mirip dengan PKM. Kemudian batas-batas ya itu dipatuhi. Batas-batas apa misalnya? Deadline waktu, kemudian besarnya file misalnya ketika harus di-download, jangan sampai diminta ngambil video durasinya misalnya 3 menit, ternyata kita durasinya 3,5 menit misalnya. Atau filenya hanya dibatas 5 mega misalnya, filenya 6 mega dan seterusnya. Jadi dipatuhi batasan-batasan seperti itu. Kemudian tema. Nah, ini menarik juga yang kadang-kadang jangan sampai kita lupakan di masing-masing divisi, enggak semua ya. Di hampir semua divisi saya lihat di ininya, panduannya itu ada tema pada tahun ini. Tema yang diangkat. Umumnya mengerucut kepada SDGs ya. Maka coba arahkan program yang kita buat, proposal yang kita buat pada tema itu. Jangan sampai kita buat program yang memang atau kegiatan yang memang ketika temanya jelas-jelas SDGs, ternyata program yang kita buat tuh nggak nyangkut satupun di 17 SDGs itu. Nah, itu ngawur. Nah, itu sudah dari awal kita sudah gugur itu di situ. Kalau saya jurinya, saya gugurin tuh. Nggak akan saya ini kan. Kenapa? Nggak masuk dalam tema itu. Jadi dia ada tema besar. Karena lagi-lagi ini gemastik ini ada di Puspresnas. Puspresnas itu adalah bagian dari bagian penelitian dalam pemerintah kita yang intinya sama untuk memajukan pembangunan negara kita. Gitu. Jadi kalau nggak ada nyangkut dengan hal-hal yang sudah dikaitkan, nah itu melanggar. Baik, selanjutnya setelah kita baca panduan, kita jelas kamar-kamarnya, jenis-jenisnya, 11 barang itu kita tahu. Nah, kemudian kita bidik salah satu dari beberapa bidang yang kita rasanya passion kita paling kuat di situ. Yang kita mau di situ, nah saya pengen gitu. Karena saya jelas di sini nih, divisi 9 atau divisi 8 atau divisi 7. Saya pengen di situ. Atau pengennya 7 dengan 11 gitu. Jadi bidik salah satu bidang saja gitu. Jangan 11-11-nya gitu.
kalau memang kita nggak punya kemampuan yang cukup merata di 11-11-nya. Ya paling 3 atau 2 lah, paling 2 atau 3 lah paling ini. Paling maksimal kalau saya sarankan. Ya. Karena ada beberapa misalnya kuat di data mining, kemudian juga kuat di pemrograman, kemudian kuat di misalnya embedded system. Misalnya. Nah, itu 3 itu misalnya. Atau 1 aja. Ya. Jadi bidik salah satu bidang. Kemudian, nah ini, pahami kriteria penilaian dari bidang yang dipilih. Ya kriterianya apa sih bidang-bidang itu? Kalau di PKM itu pahami ininya format penilaian proposal. Bidang poin terbesarnya di penilaian apa gitu. Ini seperti misalnya di pemrograman itu yang dinilai itu adalah ketepatan dalam kita membuat program. Pemrograman itu nanti kan kita dikasih masalah, kemudian kita disuruh membuat program di situ. Biasanya program dalam bentuk bahasa C, C++ atau dalam bahasa Java. Nah, kemudian yang dinilai adalah bagaimana kecepatan kita membuat program itu, yang pertama itu. Yang kedua, ketepatan program kita menyelesaikan masalah itu. Dan yang ketiga, efisiensi dari program kita. Jangan sampai programnya cepat sih cepat, tepat sih tepat, cuman programnya lama banget loadingnya misalnya. Atau misalnya program itu harus ada ini debug lagi ke sini, atau muter ke sana, loopingnya lama banget misalnya. Nah, itu kan nggak efisien, seperti itu. Contoh. Nah, kemudian embedded, misalnya bidang sistem, ini divisi 8 ya, kalau salah, itu tentang kemutakhiran teknologinya. Dan juga aspek kemanfaatannya. Semakin luas manfaatnya, semakin besar peluang kita menang. Semakin maju teknologinya, maka peluang kita juga semakin besar. IoT itu teknologi maju. Kemudian apalagi misalnya, machine learning, itu teknologi yang sedang berkembang saat ini. Deep learning misalnya, itu adalah teknologi yang sedang berkembang. Pakai itu. Jangan pakai JST-nya juga ada model-model yang lama gitu ya. Itu yang dipakai, itu ketinggalan. Secara teknologi kita udah kalah. Meskipun mungkin manfaatnya besar. Tapi ambil dua-duanya. Teknologinya maju, kemudian embedded sistem dalam aspek kemanfaatannya sangat besar. Nanti kita lihat bagaimana yang menang ini secara teknologi dan secara aspek kemanfaatan embedded sistem ini itu memang besar. Kemudian nah ini yang tidak kalah pentingnya. Bentuk tim, kalau ingin bekerja tim ya, dan saya sarankan bekerja tim. Karena kalau bekerja secara individu, nggak ada yang ngingetin, nggak ada tempat kita berbagi, curhat, untuk pandangan yang berbeda, diskusi segala macam. Tim yang pertama punya kompetensi yang saling melengkapi. Kita tuh nggak Superman, nggak super power ya. Kita tuh punya keterbatasan. Kita kuat di programming, lemah di administrasi misalnya. Atau kita kuat di bidang ininya, tapi kita lemah di bidang hardware-nya misalnya. Maka buat tim yang kalau bisa saling melengkapi. Ya. Kemudian bisa membentuk teamwork yang solid. Kerjasama yang solid. Jangan ngandalin 1 atau 2 orang. Timnya bertiga, tapi yang kerja cuma 2. Yang 1 cuma menyediakan konsumsi aja misalnya. Nah itu kan nggak solid kayak gitu. Atau yang 1 cuma berdoa aja mudah-mudahan berhasil dan tidak ada halangan itu. Nah kan nggak gitu tim itu. Semuanya solid. Apalagi sampai tim itu pecah. Nah itu kacau tuh. Ya, tim itu nggak saling marah-marahan akhirnya bubar gitu. Nah buat tim yang solid ya. Yang membuat teamwork yang solid. Kemudian punya komitmen untuk menang. Nah gitu. Jadi usahakan anak kalau ikut itu ya menang, usahain. Emang targetnya menang, jangan ya kayak saya nyari pengalaman aja Pak, sehingga buatnya ala kadarnya, ya sekedar adanya nama kita terdaftar. Nggak begitu. Semua tim yang maju itu punya target harus menang. Ini juga saya mohon sekali nih kepada Pak Noval untuk menanamkan kepada anak, yang ikut tuh harus punya target menang. Karena kalau nggak menang, ngapain ikut itu? Cuma peramai-ramai aja supaya nama Unan ada di situ. Ngapain begitu? Ya, akhirnya malah bikin malu gitu loh di penjurian. Nih kayak gini kok diajukan ke lomba kan begitu nantinya. Ya, jadi punya target menang. Artinya serius nanti konteksnya. Jadi turunan dari target ini adalah komitmen inilah kita akan menyiapkan proposal dengan serius. Gitu kan, kita patuhi panduannya, kita patuhi ininya, kita membuat program proposal dengan sempurna, tanda petik ya, sempurna menurut versi kita. Kita persiapkan dengan baik, well prepare gitu. Karena kita memang pengen menang, pengen dapat medali emas gitu. Seperti itu targetnya. Kemudian disiplin, ya disiplin tidak sambilan, ya disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap ketentuan-ketentuan, dan hargai tadi kalau sudah terbentuk teamwork yang kuat, ya kalau ketua hargai dia sebagai ketua, buat job desk yang jelas masing-masing anggota dan seterusnya. Kemudian buat timeline sampai deadline-nya gitu. Kalau sudah dibentuk tim dari sekarang, misalnya deadline tadi berapa bulan Juli, nah menjelang bulan Juli bagaimana timeline-nya? Apa yang kita lakukan? Disambil di situ ada nanti kuliah, nanti di bulan Juli mungkin ya, bulan Juli atau bulan Juni akhir ya. Itu ada UAS, nah itu gimana strategi kita di situ.
Jangan sampai pula atas nama lomba kemudian kuliah berantakan. Bapak juga nggak inginkan itu. Tapi dibuatlah timeline segala macam sehingga akhirnya kita bisa maksimal. Ini tidak sambilan, tapi kuliah juga nggak tinggal. Kemudian ada progres berkelanjutan. Nah ini juga kebiasaan beberapa mahasiswa yang Bapak bimbing ya. Itu nggak ada progres, nggak ada laporan di kontak, nggak direspon, di WA nggak dibalas, cuma dibaca doang. Akhirnya jadi nggak jelas progres sampai mana gitu. Ya, jadi ada progres yang berkelanjutan. Ya, berkelanjutan terserah per bulan kah, jangan per bulan, per minggu kah, atau per 2 hari kah, ada progres yang kita lakukan. Ya, seperti itu. Karena kalau kita memikirkan sesuatu, kita bekerja pada satu, menekuni sesuatu, itu pasti aja ada progresnya. Pasti aja ada kemajuannya. Sama kayak begini anak-anak. Mungkin ada di antara anak-anak yang bimbingan tugas akhir misalnya. Kalau kita datang kepada dosen pembimbing, setiap kali kita datang tuh pasti keluar dari situ, pasti ada pencerahan gitu. Pasti ada progres dari yang akan kita lakukan. Apapun itu gitu, pasti ada gitu. Nggak ada kita datang ke pembimbing malah makin pusing gitu. Nggak ada kayak gitu. Pasti ada progresnya. Jadi ada itu yang Bapak ini. Jadi kalau kita kerjakan, kita pikirkan, kita coba, pasti ada hasilnya. Pasti ada merangkak maju yang mau kita lakukan. Cara tadi jangan sambilan. Kemudian rutin dengan dosen pendamping. Jangan nemui dosen pendamping di hari H yang siangnya udah deadline cuma minta tanda tangan doang. Nah itu yang seperti itu yang harus dihindari. Sehingga dosen bisa mengarahkan, oh baiknya begini, begini, begini. Oh baiknya jangan pakai ini dan seterusnya. Syukur-syukur dosennya juga paham panduan itu. Jadi bisa lebih mengarahkan dari sisi administrasi maupun dari sisi format. Tapi kalau tidak, minimal dari sisi substansi dan kedalaman itu kita bisa minta pandangan dari dosen pendamping. Ingat tadi, dosen pendamping itu bebas. Bisa dari fakultas yang sama, dari fakultas yang berbeda, dari universitas yang berbeda, bahkan dari bukan universitas pun boleh gitu. Nah, jadi kalau anak-anak pengen ini Pak Budi rasanya masih cukup, dan dosen pendamping rasanya nggak dibatasi. Jadi mungkin kalau dari 110 mungkin 50%-nya Pak Budi jadi dosen pendamping rasanya masih bisa. Tapi Pak Budi, saya juga insya Allah bisa kalau ini anak-anak ada yang berminat dan memang serius ya. Catatan tadi serius, punya komitmen buat menang gitu ya, nggak sambilan, silakan nemui Bapak kalau ada yang punya ide ya. Baik, kemudian pahami lomba supaya kita punya nuansa nih, lombanya kayak apa sih bentuknya nih. Ini ada lomba-lomba yang ini nih, bisa anak-anak ini coba nanti kalau diklik bisa kah? Ini kelihatan di YouTube ini. Saya Belum tampil, mengklik Pak. YouTube. Hah? Belum tampil. Berarti Masih slide-nya. Karena yang di-share mungkin slide-nya tadi kan. Ya, harus di-share juga YouTube-nya. Berarti saya harus keluar dulu ya. Bentar. Saya copy dulu. Sebentar. Ini bintang apa, Mek? Bintang alam. Ini bintang apa, Mek? Bintang apa, Mek? Bintang alam. Nah ini. Ini bintang apa, Mek? Ini tinggal diketik aja Gemastik 2022 ini keluar nih. Kemarin tuh live streaming itu banyak sekali di divisi desain pengguna. Ini sampai 4 jam nih, bayangkan, puas nonton video ini lomba-lomba kemarin. Kemudian pengisi pengembangan perangkat lunak, kemudian divisi apalagi ini. Nih beberapa contoh bahkan secara khusus satu orang ini 10 jam apa ini pengembangan bisnis TIK, kemudian ada 8 jam, bayangkan 8 jam bisa nonton itu ini ya. Jadi ini silakan aja dilihat di seperti ini Gemastik tahun lalu supaya dapat gambaran juri nanya apa aja sih, kemudian lombanya itu kayak apa sih, mahasiswa menampilkan kayak gimana sih, bagaimana sih mahasiswa yang prestasi itu tadi kan diumumkan oleh Pak Budi, ini yang menang sih ini, coba cari yang menang itu gimana dia presentasi, gimana dia lomba, kok kenapa dia bisa menang. Nah sebagai acuan sekaligus untuk menghangatkan suhu kita, suhu untuk berkompetisi di antara kita. Baik, itu ya. Kemudian saya lanjutkan presentasi saya dikit lagi. Ya, tadi pahami lomba.
Nah, yang berikutnya, strategi kita kalau berupa program, kalau kita mau ikut dalam bentuk pemrograman, apakah data mining kah dia, apakah program animasi kah kita, apakah pemrograman, maka lakukan simulasi dan latihan berkali-kali. Ya, supaya kita terlatih, nalar kita terlatih. Kalau ada soal kayak gini, buat program begini, yang efisien begini, yang tepat tuh begini. Kalau misalnya data mining itu kan apa? Kita diberikan serangkaian data besar, kemudian kita disuruh membuat pola data yang kemudian kita nanti menyelesaikan masalah dan membuat kesimpulan. Nah, seperti kita latih berkali-kali. Kalau di berupa produk itu harus sudah jadi, ya harus sudah jadi. Dan untuk membuat jadi berarti harus dicoba berkali-kali, ya harus diuji cobakan supaya dia memang jalan. Minimal waktu dibuat video itu dia nampak memang alat itu jadi atau program sistem itu jadi. Baik, ini sebagai penutup ya, saya akan berikan 2 buah video. Ini contoh video yang mendapat medali perak kemarin ya. Tim saya, tim kita, tim UNAN. Suaranya belum masuk, Bang Adi. Berdasarkan data kepolisian dalam Sudah. situs Kominfo pada tahun 2017. Belum masuk Sudah, suaranya. Pak. Suara sudah. Gimana caranya? Udah oke. Settingnya gimana, Pak Budi? Jamnya. Settingnya gimana ya? Di tempat saya sudah ada keluar suaranya. Oh, udah keluar. Suaranya keluar tadi. Ya, keluar. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu permasalahan terbesar pada jalan di Indonesia. Berdasarkan data kepolisian dalam situs Kominfo pada tahun 2017, rata-rata jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah 3 orang per jamnya. Besarnya jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor manusia dengan persentase 61%, faktor kendaraan sebesar 9%, dan faktor prasarana dan lingkungan sebesar 30%. Salah satu faktor yang tidak dapat dihindari adalah faktor lingkungan. Bentuk jalan yang harus disesuaikan dengan keadaan alamnya, terutama pada daerah berbukit, sehingga perencanaan jalannya dibuat menikung dan tidak sedikit yang menjadi tikungan tajam. Jumlah kecelakaan di tikungan jalan 1,5 hingga 4 kali lebih banyak daripada di bagian lurus jalan. Kematian dan kerusakan akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di tikungan berkisar 25 hingga 30%. Di Sumatera Barat, terdapat jalur kendaraan yang tergolong tikungan yang ekstrim untuk dilalui. Salah satunya yaitu tikungan tajam di kawasan Setinjau Lawe. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2021, dalam 25 tahun telah terjadi 50 kejadian kecelakaan di Setinjau Lawe, dengan korban meninggal dunia sebanyak 4-5 orang per tahun. Macam kondisi jalan yang ada, ruas jalanan tikungan termasuk pada kondisi jalan yang hanya memiliki sedikit proteksi keamanan, sehingga rawan terjadi kecelakaan. Beberapa proteksi keamanan yang ada di tikungan tajam, yaitu rambu lalu lintas sebagai peringatan adanya tikungan yang akan dilewati, dan cermin jumbo yang dipasang agar pengendara dapat melihat 11 kendaraan yang akan melewati tikungan tajam dari arah berlawanan. Namun, cermin ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu kebersihannya yang harus selalu dijaga, kurang berfungsi saat kurangnya cahaya dan faktor cuaca, serta waktu yang dibutuhkan untuk pengendara melihat cermin, dan harus bereaksi cepat bila ada kendala lain dari arah berlawanan, sehingga cermin ini masih belum efektif untuk digunakan. Kekurangan lainnya adalah petugas lalu lintas harus selalu siaga 24 jam untuk membantu pengemudi saat melewati tikungan tajam, sehingga banyak energi yang dibutuhkan untuk mengatur lalu lintas di tikungan tajam. Selanjutnya, adanya human error yang dapat menimbulkan kecelakaan pada petugas lalu lintas dan kendaraan yang melewati tikungan tajam. Oleh sebab itu, kami dari tim Setajam Universitas Andalas membuat sebuah inovasi dengan judul Sistem Pengatur Kendaraan Berbasis Computer Vision dan IoT sebagai solusi keamanan pada tikungan tajam. Kami diketuai oleh Fadil Elrezanda dan 2 anggota, yaitu saya sendiri Dahlia Marnis dan Haris Akbar. Adapun inovasi yang kami buat ini dilakukan dengan beberapa tahap pelaksanaan, yaitu pertama, identifikasi masalah, lalu yang kedua, pengumpulan data, selanjutnya penyusunan desain teknis, yang keempat, pembuatan alat dan website, dan yang terakhir adalah pengujian dan juga evaluasi. Berikut desain gambaran alat yang telah kami buat.
Alat yang kami buat terdiri dari kamera yang berfungsi untuk mengambil gambar kendaraan, kemudian ada pelampu lintas yang berfungsi untuk menghambat kendaraan dari setengah bagian jalan. Lalu ada lampu peringatan yang terdiri dari lampu warna merah dan juga lampu warna kuning. Untuk lampu warna merah berfungsi untuk menghentikan kendaraan, sedangkan untuk lampu warna kuning berfungsi untuk sebagai peringatan hati-hati pada pengendara. Lalu panel LED yang menampilkan tulisan berhenti dan hati-hati. Sistem pengatur jalan di tikungan ini dibuat dengan menggunakan beberapa sistem yang terintegrasi. Sistem ini terkoneksi dengan internet melalui beberapa perangkat seperti Jason Nano dan juga ESP32. Yang pertama, Jason Nano akan melakukan klasifikasi jenis kendaraan serta menghitung kecepatan kendaraan yang lewat melalui kamera. Kemudian, data klasifikasi dan kecepatan kendaraan tersebut akan dikirim ke ESP32 serta diteruskan ke server, sehingga data tersebut dapat tampil pada website. Selain itu, data tersebut akan diproses untuk mengaktifkan lampu dan juga LED. Sistem ini akan diletakkan di dua arah tikungan sekaligus dan akan mendeteksi jenis kendaraan di dua arah yang berlawanan pada jarak tertentu. Pada kondisi pertama, jika terdeteksi kendaraan besar, maka akan menyalakan lampu warna merah, peringatan berhenti, dan palang yang menutup setengah badan jalan pada arah yang berlawanan. Sedangkan jika terdeteksi kendaraan kecil, maka akan menyalakan lampu warna kuning, peringatan hati-hati, dan palang yang terbuka pada arah yang berlawanan. Dan jika terdeteksi dua kendaraan besar secara bersamaan, maka salah satu dari kendaraan yang terdekat akan jalan terlebih dahulu, dan dari arah berlawanan akan diberhentikan. Yang kami buat berbasis IoT, sehingga sistem ini dapat dipantau melalui internet dengan menelusuri situs si pejam. Fitur-fitur yang disediakan oleh website ini yaitu, pertama, website dapat dipantau kondisinya secara real time. Pengguna dapat melihat fitur pada tampilan menu grafik, yaitu data jumlah kendaraan dan grafik kendaraan yang terdeteksi. Lalu yang kedua, website dapat menampilkan data kecepatan kendaraan yang melewati tikungan tajam dan juga beserta grafiknya. Lalu yang ketiga, website dapat menghidupkan atau mematikan sistem yang hanya dapat dilakukan oleh admin. Keunggulan dari sistem ini yang kami tawarkan adalah, pertama, sistem dapat membedakan jenis kendaraan besar atau kecil. Lalu yang kedua, pada sistem terdapat pelang pembatas yang dipasang di jarak aman untuk kendaraan berhenti. Lalu yang ketiga, sistem ini dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengendara saat melewati tikungan tajam. Lalu yang keempat, sistem ini berbasis IoT, sehingga dapat dipantau kondisinya secara real time melalui internet. Lalu yang kelima, terdapat fitur yang dapat menghidupkan atau mematikan sistem melalui website. Kami belum puas dengan sistem yang telah kami buat saat ini. Oleh sebab itu, kami akan melakukan penyempurnaan untuk alat kami, yaitu, pertama, penyempurnaan solar cell yang digunakan untuk menjadi pasokan daya pada sistem ini, sehingga tidak memerlukan penggantian baterai secara berkala untuk sistem ini. Lalu yang kedua, penambahan modul LoRa atau long range. Agar pengiriman data dapat terus dilakukan walaupun tidak memiliki jaringan internet pada suatu tempat, maka dapat digunakan penambahan modul LoRa atau long range, yang merupakan sistem komunikasi nirkabel yang dapat melakukan komunikasi secara jarak jauh. Dan rencana selanjutnya, kami akan melakukan sosialisasi ke Dinas Perhubungan Sumatera Barat untuk memperkenalkan sistem yang kami buat sebagai solusi permasalahan pada tikungan tajam. Kami akan menjelaskan produk fungsional yang telah kami buat. Alat ini terdiri dari satu palang pembatas, dua lampu peringatan, satu berwarna kuning dan satu berwarna merah, satu kamera, dan satu panel LED. Berikut merupakan komponen dari sistem yang kami buat. Pertama, terdapat baterai sebagai power supply yang mana bisa bertahan 1-2 jam. Lalu terdapat modul step up dan step down. Lalu terdapat Jetson Nano sebagai microcontroller dan tempat pemrosesan citra. Lalu terdapat satu buah kamera. Kami dari tim Sepeda Muna mengucapkan terima kasih kepada pihak Gemastik 2022, Pusat Prestasi Nasional, dan Universitas Andalas atas dukungan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Bahkan semangat berinovasi, hidup mahasiswa! Ya, itu mungkin ya sekilas tentang bagaimana gambaran tadi dia divisi 8 ya.
sistem cerdas dan embedded system ya, piranti cerdas dan embedded system. Yang tadi kita lihat ya bagaimana teknologi yang dikembangkan, teknologi apa namanya YOLO dan computer vision, kemudian lihat kebermanfaatannya itu. Jadi dua hal itu yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian nanti juga divisi lain juga kita lihat apa sih stressing di masing-masing divisi, dan itu yang kita tonjolkan. Baik, saya kira itu mungkin presentasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf waktunya agak terlambat. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada Pak Meva. Silakan Pak Meva. Terima kasih Pak Ramadi atas paparannya dan motivasinya ya. Ini memang peluang kita untuk berkarya lebih banyak selagi kita mahasiswa ini ya. Baik, kita buka pertanyaan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin mengajukan ide atau semacamnya kepada mahasiswa dan juga kepada Bapak Ibu dosen kalau yang hadir pada saat ini. Silakan. Silakan raise hand. Ya. Oh, nggak ada nih yang raise hand. Ayo, silakan. Mungkin kalau ada ide yang mau, boleh juga ya ide yang mau diskusikan misalnya. Jadi Pak Ramadi, Pak Meval, mohon izin Pak Meval. Ya, silakan Pak Budi. Ya, Pak Ramadi, jadi sangat menarik sekali ya dari video yang disiapkan tadi itu, mungkin bisa jadi referensi bagi kita ya, bagi mahasiswa khususnya yang akan menyiapkan proposalnya. Jadi memang nampak sekali di situ Pak ya, apa masalahnya dari uraian video tadi dan bagaimana solusinya yang sudah dilakukan dan bagaimana solusi yang akan dilakukan. Jadi sepertinya uraian-uraian itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa di dalam merumuskan proposal, dalam merumuskan video-videonya. Jadi tidak hanya cukup satu referensi saja ya. Jadi permasalahannya ada beberapa referensi yang dikutip, kondisi yang dikutip, kondisi lapangan dibuatkan ilustrasinya seperti sesungguhnya ya, memang disut betul kondisi di lapangan di Sitinjau Lawi seperti itu ya. Sehingga nampak bagi bagi tim juri di tingkat nasional kondisi-kondisi tersebut gitu ya. Nah, mungkin itu bagi mahasiswa hal-hal seperti itu perlu dipikirkan juga ya dari topik yang akan saya angkat nantinya gitu. Mungkin itu saja yang menarik saya lihat tadi, saya kutip dari video yang ditayangkan Pak Rahmadi tadi. Ya, itu videonya hasil jadi ya Pak Budi, Pak Meval. Yang di belakang layar itu yang belum nampak ya. Gimana mahasiswa itu tahan banting. Untungnya saya dapat mahasiswa yang tahan banting ya. Lia, si Fadil sama Habib itu. Entah berapa kali itu programnya Habib saya coret-coret tuh. Ganti ini ya IoT-nya. Kemudian Fadil juga. Saya minta ubah ini, ubah itu. Video itu juga entah berapa kali udah. Saya minta jarang ini, hilangin ini, tambahkan ini. Itu di belakang layarnya sangat mencekam itu. Jadi sudah sekian kali editing ya. Udah sekian. Dan untungnya mereka bertiga nih luar biasa memang tahan banting. Jadi nggak udahlah Pak Ramadi banyak kandang, tinggalin aja lah, nggak ada. Ya. Kita khawatirnya jangan seperti itu berpikir ya. Tapi itu video sudah final Pak ya, ketika yang video versi terakhir ya untuk lomba final ya. Ya, karena ketika lomba itu kita tidak bisa lagi mengirimkan video susulan. Sudah langsung video yang sudah diinikan. Kemudian kita hanya memberikan penjelasan dan mereka tinggal tanya jawab. Jadi juri itu sudah punya pertanyaan yang diajukan karena mereka sudah nonton video kita gitu. Oh gitu ya. Berarti memang ketika kita mengupload video proposal itu memang semuanya sudah final ya. Artinya kita memang sudah siap sampai babak finalnya gitu. Belum, itu baru video proposal. Nanti proposal ini video proposal itu udah ada hasilnya. Nggak jauh beda dari video ini. Nah, dari situlah kemudian mereka nilai untuk kemudian mereka putuskan finalisnya. Nah, setelah finalis, mereka minta kirimkan kita video yang kedua, yang hasil akhirnya. Tapi itu sebelum presentasi gitu.
Ya, berarti ada 2 sesi ya, video untuk seleksi awal. Nah, nanti ketika lolos seleksi awal masuk ke putaran final, nah kita bisa membuat video versi terbaru ya, yang lebih Ya, lebih ini ya, sophisticated untuk putaran final ya. betul. Oke. Ya. Oke, silakan mana mahasiswa mungkin ada yang ya, Pak Budi, tambah lagi Pak Budi. Ya, pertanyaan satu lagi Pak Ramadi, itu mahasiswanya satu angkatan yang sama, Pak? eh yang Habib itu teknik mesin ya, yang Lia sama Fadil itu teknik elektro. Cuman angkatannya rasanya ada yang berbeda ya, satu angkatan beda tuh. Lupa saya cuman siapa yang berbeda ini. Ya, ya. Fadil itu 2019 tuh, Lia itu 2019 juga. Habib yang kayaknya yang ini beda. Lupa saya. Tapi jelas dia nggak satu jurusan, satu mesin, satu dua elektro. Ya Pak. Nah yang buat program itu, yang menariknya yang buat program itu program IoT segala macam itu sih ini dari Habib ya, dari mesin malah. Itu yang saya bilang tadi, TIK ini dia lintas bidang gitu, dia bisa diterobos oleh banyak fakultas, banyak jurusan. Keliru kalau memang TIK itu FTI, identik dengan FTI. Benar secara passion itunya iya, tapi dia nggak hanya milik FTI gitu. Gemastik ini milik semua itu. Itu yang perlu saya sampaikan berulang-ulang. Ya, dari fakultas sosial pun bisa Pak ya, karena juga Bisa. ada karya ilmiah, ada tentang penggunaan user, ya penggunaan IT sendiri. Jadi Iya. ya benar. Tidak mesti. Dan nggak ada syarat itu, nggak ada syarat divisi ini harus sebidang ilmu, harus ini menguasai dari fakultas ilmu komputer, nggak ada. Coba baca panduannya berulang-ulang, nggak ada. Betul. Iya. Ya, karena IT memang sudah terbuka untuk semua ya. Betul. Ya. Kalau sekarang kita lagi juga nih, lagi tahap uploading juga proposal KBMK namanya. KBMK itu untuk bisnis ya. Nah itu memang syaratnya ketuanya harus dari Fakultas Ekonomi Bisnis, walaupun anggotanya dari yang lain gitu ya. Nah kalau Gemastik tidak ada persyaratan ketuanya dari mana, dari fakultas mana ya. Ya. Nah, jadi semuanya terbuka. Karena cabang-cabang lomba pun bisa diikuti oleh dan memungkinkan untuk diikuti oleh semua bidang gitu. Oke baik, sayang sekali nih kalau kita nggak ada diskusi nih dari mahasiswa. Silakan mahasiswa. Ya, ada hal yang ditanyakan, ada hal yang mungkin menarik ya untuk bisa diskusikan pada pagi ini menjelang ya kita masih ada waktu sampai jam 11 maksimal. Silakan. Raise hand saja, silakan. Saya tadi malam sudah dikontak WD1-nya FKM Pak Meval, Pak Ramadi. Jadi beliau menyampaikan sepertinya bisa berkolaborasi ini. Jadi semangat juga beliau kan dengan mahasiswa-mahasiswa bidang teknik, kata beliau kan. Nah, jadi sejalan lah dengan yang disampaikan Pak Ramadi tadi ya. Maksudnya tidak selalu dari ya Gemastik ini tidak harus dari bidang elektro, teknik, teknologi informasi yang akan menjadi pesertanya gitu ya. Oke, baik. Silakan. Atau ada Bapak Ibu dosen yang juga mau ikut berdiskusi pada pagi ini, silakan Bapak Ibu. Wah, nggak ada nih ya. Nah, ini mudah-mudahan nih bukan tidur nih ya. Iya. Ayo mahasiswa. Kok diam aja? Ya, silakan. Muhammad Az-Zukhruf, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Zukhruf, ingin bertanya. Bisa open cam, Zukhruf? Kurang bisa Pak. Lagi masih pakai baju kaos Pak. Oke, lanjut, silakan. Tadi kan untuk mungkin di divisi lain kan itu kan lebih ke program-program atau yang model cyber security. Nah ini kan yang terkait IoT kan itu kan harus buat barang ya Pak. Itu alat-alatnya itu emang dana sendiri atau gimana ya Pak?
Mungkin itu saja pertanyaannya, Pak. Oke, pertama ya kita terima dulu. Ada yang lain? Ya. Ada yang lain? Silakan. Ayo mahasiswa yang lain. Atau mungkin dijawab dulu Pak Ramadi ya, atau Pak Budi. Ya, Gimana Pak Ramadi ya? pertama kalau itu harus berupa alat, rasanya enggak, mesti ya. Karena IoT segala macam itu kan sistem dia sebenarnya. Jadi kita bisa aja membuat sistem IoT atau sistem embedded system ya. Walaupun memang dalam banyak kasus dia berupa hardware memang yang langsung diimplementasikan. Nah, pertanyaannya menarik tuh. Gimana masalah pendanaan? Tim Sepejam ini memang dapat fundingnya itu dari Dikti, dari kementerian ya. Karena memang dia lolos PKM didanai kemarin. Sehingga dapat dana, alatnya masih ada, alat itu aja yang kemudian dimodifikasi, dan itu sah karena dia tidak ikut lomba nasional, kalau hanya diberikan pendanaan. Nah, bagaimana kalau yang kita mau buat baru nih sekarang nih, kita nggak pernah ikut pendanaan, nggak pernah ikut, dari mana dananya ini? Bisa beberapa hal sebenarnya. Yang pertama, bisa itu ditumpangkan dengan misalnya tugas akhir kalian. Kalau yang kebetulan dari tugas akhirnya bikin alat atau bikin itu, bisa dijadikan sebagai proposal, ikutin aja lomba sekaligus tugas akhir. Kan nggak ada lomba toh, kalian harus buat tugas akhir dan harus buat alat, misalnya kalau berupa alat. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga disampaikan masalah ini kepada dosen pendampingnya. Nah, nanti mungkin dosen pendampingnya bisa mengusahakan, karena dosen pendamping itu suka punya banyak channel ya, bisa punya banyak kolaborasi. Oh, nggak perlu beli alat, ini nanti bisa saya pinjamkanlah alat ini ke labor ini. Nanti saya pinjamkanlah ini ke teman saya, ada yang punya ini. Jadi dia punya banyak channel. Kalau mahasiswa semuanya emang penting juga, karena kayak ini si Pejam ini butuh berapa? Butuh sekitar 4-5 juta itu alat itu. Ya, jadi seperti itu. Yang nanti kalau dosen itu pasti ada jalan keluar ya. Minimal jalan keluarnya dari uang dia pribadi. Ini. Nah, itu biasa dosen tuh, Pak Meval tuh bisa kayak gitu. Nah, itu mungkin jawaban saya. Ya, itu tuh. Ya, untuk yang lain juga ya. Di kemahasiswaan sebenarnya kita bisa mengalokasikan anggaran ya untuk bantuan ketika lomba itu memang harus mengadakan atau membuat atau mendesain atau membuat langsung alat-alat ya, seperti saya lomba-lomba di robotik, kapal cepat, di kendaraan, itu kita di kemahasiswaan punya anggaran untuk bantuan buat alat itu. Nah, kalau misalnya teman-teman di Gemastik ya membutuhkan juga, cuman memang nanti sangat selektif ya, kita memang karena anggaran kita juga nggak artinya nggak terbatas ya. Jadi kalau memang ada yang memang butuh anggaran dan buat proposalnya, dan kita melihat proposal ini mungkin layak, kita coba sisipkan, usahakan lah nanti, tapi saya belum bisa janjikan ya. Saya coba usahakan anggaran untuk bantuan, sifatnya bantuan, tapi bantuan ya tidak menanggung semuanya, tapi mungkin sifatnya bantuan. Nanti kita infokan nanti kalau memang ada yang membutuhkan itu, kita coba alokasikan untuk statusnya sebagai bantuan. Jadi mungkin nanti memang proposalnya harus ini ya, diajukan dengan proposal, nanti kita coba cek ya, kita coba pelajari apakah ini memungkinkan untuk kita buat, dan kemudian memang potensi untuk menang di Gemastik besar, nah kita akan coba usahakan itu. Jadi itu ya.
Oke, ada lagi yang lain? Ya, menarik ya. Jadi jangan terpaku dulu nih. Ini butuh dana nggak ya? Butuh dana ya. Kalau butuh dana kita sama-sama usahakan lah. Ya, mahasiswa usahakan, pembimbing usahakan. Nanti juga mungkin bisa lapor ke fakultas, lapor ke mahasiswaan. Nah, ini kita carikan solusinya. Tapi memang harapannya adalah mahasiswa serius dan rencana itu benar-benar sudah sangat matang dan potensi untuk menang tuh besar gitu ya. Oke, silakan. Oke, nggak ada lagi? Silakan. Ya, kita tunggu sebentar lagi ya. Ya. Oke, ya sembari menunggu ya, saya juga sudah sebarkan absensi, silakan diisi. Kemudian juga ada link ya, link grup WhatsApp yang bisa kita join di sana untuk diskusi ya. Silakan teman-teman ajak teman-teman lain, tidak terbatas seperti tadi dari semua fakultas, ajak teman-teman yang lain untuk bisa masuk grup itu. Nah, nanti kita bisa diskusikan sama-sama ya. Kita bisa pantau, kita bisa diskusi sama-sama untuk ya memaksimalkan ya keikutsertaan kita di Gemastik tahun ini. Ya, di link di chat sudah saya kirim, silakan dicek. Oke, Bapak Ibu dosen juga bisa ya, mohon juga bantuannya, silakan juga bergabung di grup itu, jadi bisa diskusi rame-rame lah kita. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita selesaikan saja Bapak Ibu ya. Mungkin Pak Rahmadi, Pak Budi ada semacam closing statement sebelum kita tutup diskusi kita hari ini. Ya, terima kasih Pak Maifal. Ya mungkin ingin menambahkan saja ya dari pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa tadi. Memang kita jangan sampai dihukum pemikiran budget mungkin ya untuk perdamaian. Tapi kita perlu memikirkan bagaimana kita bisa mengikuti kegiatan ini dan harus menang ya. Setuju juga dengan apa yang disampaikan Pak Ramadi ya. Kalau seandainya kita hanya ikut asal-asalan tidak memotivasi diri untuk menang, ya untuk apa gunanya sudah bersusah-susah gitu. Terkait dengan masalah budget ya seperti yang disampaikan oleh Pak Maifal tadi dan Pak Ramadi, ya mungkin nanti bisa saudara diskusikan dengan dosen calon pembimbing di kegiatan lomba ini, atau mungkin dosen ketua jurusan di jurusan saudara. Ya. Dan Pak Maifal juga sudah memberikan semacam lampu hijau ya, bahwasanya bisa dianggarkan di bagian kemahasiswaan untuk kegiatan-kegiatan pendanaan lomba-lomba mahasiswa. Asal si mahasiswanya juga serius menghadapi lomba tersebut. Dan ini juga sangat terbatas, tentunya kita perlu melihat juga keseriusan dari mahasiswa dalam mengajukan proposal pendanaan untuk lomba-lomba yang akan diikuti ini. Mungkin itu saja Pak Maifal. Kita mungkin akan melaunching segera Pak Maifal ya. Insya Allah bisa kita launching segera rundown kegiatan seleksi di tingkat Universitas Andalas ini di akhir minggu ini atau setidaknya di awal minggu depan. Mungkin itu informasi tambahan Pak Maifal. Terima kasih Pak Maifal. Ya. Mungkin dari Pak Ramadi ada tambahan yang lain. Ya, dari saya ya. Yang pertama begini, kita kadang-kadang kurang motivasi kalau kita nggak kenal apa yang mau kita ikuti. Jadi saran saya kepada anak-anak, nggak cukup di panduan mungkin ya, karena Anda bisa cari di YouTube ya, bisa cari di YouTube itu bagaimana sih karya-karya lomba-lomba yang menang di Gemastik tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Dan itu adalah karya mahasiswa aja. Jadi kalau mereka bisa buat, kenapa kita enggak itu?
Itu juga bisa. Karya-karya mereka tuh tidak rumit-rumit amat itu. Di grup itu ada Fadil. Karyanya Fadil itu sebenarnya kalau di tugas akhir kan tuh banyak kelemahan itu. Tapi alhamdulillah ya juri itu kan nggak semuanya bidang kita gitu. Nggak semuanya bidang yang kita lombakan. Jadi peluang kita untuk menang, untuk berkiprah itu masih sangat besar. Itu satu. Yang kedua begini, yang mau saya sampaikan. Semua kemenangan itu berawal dari masalah. Gitu. Semua kemenangan itu memang pada akhirnya memang ada banyak masalah. Yang menang itu bukan berarti mereka tanpa masalah awalnya. Termasuk masalah dana itu pasti mereka ada. Gitu. Kemudian masalah kekhawatiran, masalah alat nggak jadi, program error, kemudian pembimbing susah ditemui, anak-anak itu sibuk kuliah. Itu pasti ada. Mereka kuliah juga kok. Mereka punya dosen, itu pasti ada. Dan setiap kali masalah, setiap kali ini bagi pemenang itu selalu ada solusi gitu. Jadi istilah istilah motivation yang diberikan oleh motivator, pemenang itu selalu melihat jalan keluar dari setiap masalah yang ada itu. Sementara kalau pecundang itu selalu melihat masalah dari setiap kemudahan yang ada gitu. Nah, jadi itu yang mungkin anak-anak perlu renungkan ya. Jadi pasti ada masalah, nggak ada. Hidup ini nggak masalah. Bab 1 tugas akhir kita kan isinya masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak mungkin kalian bisa buat TA. Kalau kalian TA sama saya, nggak ada masalah, itu nggak usah TA sama saya. Karena nggak laku TA kayak gitu. Jadi TA itu kita jadi awalnya dari masalah. Gitu. Kita jadi sarjana, awalnya dari masalah. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya tadi, cari dosen pendamping yang memang kira-kira bisa lebih mudah, tanda petik ya. Diajak berkomunikasi, berdiskusi, dan punya waktu yang cukup ya. Nah, Pak Budi, Pak Meva, saya kira punya waktu yang cukup ya, jadi itu bisa kalian bidik. Saya juga kalau kalian mau temui silahkan, saya juga bersedia. Cuman memang kalau untuk saya, untuk ide awal, saya nggak bisa untuk langsung, oh Pak idenya apa Pak yang dari Bapak? Saya yakin, tapi kalau kalian ada ide awal Pak, ini gimana baiknya menurut Bapak, itu bisa kita poles-poles. Tapi kalau dari awal memisahkan Pak, saya mau ikut gimnastik, bagusnya idenya apa Pak ya? Nah itu bingung saya masih perlu waktu dan ya mungkin secara kesibukan nggak mungkin. Tapi secara kesediaan saya mungkin Pak Meval yang mungkin saya yakin Pak Budi insya Allah bersedia dan banyak lagi dosen yang lain. Itu anak-anak dan Bapak berharap yang berapa ini? Ada 35 dikurangi 3. 32 orang ini semuanya di bulan Juli ada namanya. Entah 1 atau entah 3 tim sebagai peserta Gemastik tahun 2023 ini. Ya, selamat mencoba dan insya Allah kita bisa. Itu Pak Meval dikembalikan. Oke, baik, terima kasih ya Pak Ramadi, Pak Budi. Ya, satu quote ya yang menarik ya. Selalu ada solusi dari setiap masalah bagi sang juara, dan sang pecundang itu selalu melihat masalah dari setiap peluang gitu ya. Nah, ayo. Ya, pasti masalah itu pasti ada di mana saja, kita nggak bakalan bisa menghindar di masalah, tapi kita bisa mencari solusi dari semua masalah itu. Baik, silakan ya, silakan ada di mahasiswa semuanya, silakan bergabung di WhatsApp ya. Kemudian kita juga akan infokan nanti seperti apa proses ya, timeline untuk seleksi di tingkat UNAN, dan jelas di awal Juli kita sudah punya proposal atau dokumen-dokumen atau apa namanya produk-produk yang siap kita submit ke Puskesmas. Mungkin itu saja sosialisasi kita hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal bagi kita untuk bisa berkarya lebih banyak, bisa berprestasi lebih besar. Gitu. Mungkin itu saja. Tunggu info selanjutnya. Tapi jangan hanya menunggu info, silakan mulai berpikir, mulai berencana dan mulai menyusun strategi untuk bisa mengajukan proposal pada bulan Juli nanti. Mungkin itu saja. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Pak Meval, Pak Budi, anak-anak semuanya. Ya, terima kasih Pak Ramadi. Ya, terima kasih Pak Meval, terima kasih mahasiswa dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Meval. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya.